Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru karyawan yang dirahmati Allah. Hidup dan mati adalah sebuah keniscayaan bagi setiap makhluk, terkhusus manusia. Allah menjadikan keduanya sebagai ladang ujian, sebagaimana telah Allah kabarkan dalam firman Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Lantas, seperti apakah ahsanu amala itu dan bagaimana cara menggapainya? Arti dari ahsanu amala masih berhubungan erat dengan makna kata ihsan. Suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu belum bisa melihat Allah, maka fahamilah bahwa Allah melihatmu. Muttafaq alaih. Maka arti dari ayat ahsanu amala secara utuh adalah paling ikhlas dan paling sesuai amal ketaatannya kepada Allah SWT. Bukan hanya sekedar paling banyak amalnya. 3. Cara bagaimana untuk menggapainya. Yang pertama adalah ikhlasun niyah atau mengikhlaskan niat. Nah, kita ambil contohnya saat ini kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka seperti biasa dan mungkin selalu kita ucapkan niat dengan membaca nawaitu somawati an adai warti sahri Ramadana hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Dengan menjaga niat tersebut mudah pengucapan dalam lisan, namun sukar dilaksanakan, dalam artian banyak godaan. Karena niat itu sejatinya adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habluminallah. Meluruskan niat agar tidak sia-sia dalam setiap langkah kita merupakan hal yang sangat penting. Dalam hadis sahih tentunya diriwayatkan bahwa setiap orang akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Ketika kita berpuasa, maka kita harus berusaha untuk menghindarkan apa saja? Kata dusta, ghibah, gosip. Kemudian yang kedua mencela, berkata jorok. Yang ketiga mengarah ke syahwat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa selalu menjaga puasa kita ini dengan niat yang benar agar tidak menjadikan puasa kita ini sia-sia. Puasa yang hanya menahan haus dan lapar. Yang kedua, ahsanu ibadah atau memperbaiki kualitas ibadah.
Nabi telah menjelaskan perkara ihsan. Bahkan saat itu Nabi langsung ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau menjawab, ihsan yang paling tinggi adalah rasa di mana kita merasakan hadirnya Allah dalam ibadah kita. Sedangkan ihsan yang paling rendah adalah perasaan tunduk dan khusyuk saat kita beribadah. Lantas, bagaimana caranya menggapai ahsanu ibadah ini? Yaitu dengan selalu memperbaiki kualitas ibadah. Ibadah dalam sholat kita, puasa kita, ngaji kita, atau saat ini kita akan yang lebih dekat menunaikan zakat. Zakat fitrah, zakat yang hanya ditunaikan saat bulan Ramadan. Berikanlah kewajiban zakat fitrah ini sesuai dengan kualitas makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Jangan kemudian kita membayar zakat fitrah dengan kualitas yang asal-asalan. Yang penting menggugurkan kewajiban. Nah, kembali lagi kita tentang menjaga niat tadi dengan memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang ketiga, yaitu tentang perbaikan amal atau memperbaiki kualitas amal. Setiap orang memiliki potensi dalam beramal soleh dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas tentunya lebih diperhitungkan daripada kuantitas. Dan sekali lagi, kualitas amal kita tergantung dari niat ikhlas tadi. Sebagai orang beriman, mengerjakan amal adalah suatu kesatuan dan kesungguhan dalam menjalankan agama Islam secara sempurna. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Hakikatnya amal itu terbagi menjadi 3, yaitu amal soleh, amal ibadah, dan amal jariah. Amal soleh bisa berupa amal jariah maupun amal ibadah tadi. Nah, di sini kita contohkan amal jariah saja, yang berarti perbuatan yang berkelanjutan. Pahala amal jariah tidak akan terputus walau pemberinya telah meninggal, selama yang diamalkan itu memberi kemaslahatan umat. Sesuai sabda Rasulullah SAW, bila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jika niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kuat, maka yang ada amal jariah tadi hanyalah bentuk riya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang ahsanu amala, yaitu paling ikhlas, taat, dan selalu menjaga kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, selalu menjaga niat kita, memperbaiki kualitas ibadah. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas amal, yang tentunya semuanya dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak berguna sedekah ibadah kita jika tidak dilandasi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan jadikanlah kami hamba-hamba yang muflis, hamba-hamba bangkrut ketika datang di hari kiamat nanti. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.